Oke, recordnya sudah dimulai. Kemudian saya cek ada yang masuk, belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali secara online di pertemuan ke-11. Dan pertemuan malam hari ini masih sama, yaitu kita buat RPA. Dan mungkin selanjutnya dan seterusnya kita buat RPA. Kita buat robot process automation ya. Bentar ada yang masuk. Untuk malam hari ini nanti kita akan coba beberapa modifikasi dari input dialog. Kalau kemarin kan kita nyoba berupa textbox dan kita bisa mengetikkan di mana saja, apa saja. Dan nanti ada beberapa tipe dengan menggunakan beberapa cara. Kemudian juga banyaklah nanti kita bahas satu persatu. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga monggo silakan. Oke, lanjut. Ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah Project Automation dan juga kontrak perkuliahannya, di mana kita sudah melaksanakan UTS. Selanjutnya untuk tugas, jangan sampai lupa tugasnya sendiri-sendiri, individu, paling lambat sebelum UAS. Dan untuk UAS itu berkelompok, nanti didemokan proyek implementasinya seperti apa. Kemudian bisa menggunakan topik yang sama seperti UTS ataupun topik yang berbeda. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan, monggo silakan. Apa ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, diawali dari input dialog. Nah, lebih enaknya kita langsung mengcoding, bukan mengcoding, kita buat RPA. Ini saya kecilin, mana RPA-nya? Oh, belum saya buka juga. Saya buka UI. Bentar ya, ditunggu. WPad-nya lupa tadi belum saya siapkan. Nah, ini baru muncul. Nah, ini udah muncul. Oke. Nah, kita buat. No. Oh, yes. Saya tutup browsing, kita klik proses. Nah, misalkan saya buat blank proses aja lah, namanya terserah ya. Saya simpan di C, misalkan biar gampang mengingatnya. Foldernya browse. Oke, enter, select folder, kemudian klik. Nah, sambil nunggu yang masuk kayaknya, izinkan, kemudian izinkan. Nah, ini sedikit berat, saya matikan videonya, saya lanjutkan. Oke, lagi nunggu. Kini saya close. Yes. Nah, ada yang masuk. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita berawal dari input dialog dulu. Nah, minggu lalu kita nyoba juga sama membuat input dialog. Namun input dialog ini ada beberapa cara ataupun perubahan, tergantung nanti kita yang membuatnya seperti apa. Dan ini hanya sampel yang saya buatkan untuk kalian pelajari, sisanya bisa kalian kembangkan sendiri nantinya mau seperti apa. Kemudian di input dialog ini kita isikan misalkan di sini berupa detail gunung. Kemudian sama seperti minggu yang lalu ya,
kita tulis masukkan nama gunung berupa textbox, dan ini bisa menggunakan shortcut yaitu ketik di keyboardnya Ctrl K. Nah, otomatis set var baru kita isikan var gunung, enter. Nah, otomatis itu membuat variabel ya, bisa dilihat di dalam manajernya seperti ini. Oke. Nah, ini sama seperti kemarin kalau kita jalankan ini seperti ini. Nah, ini hanya bisa masukkan satu data. Oke. Nah, contohnya ini berupa textbox. Nah, seperti ini kita bisa masukkan apapun itu per variabel. Kemudian nanti baru kita lakukan untuk browsing, ya kan? Nah, di sini malam hari ini kita modif nih satu persatu dengan mengganti textbox menjadi multiple choice. Nah, di sini ada input optionnya, separate dengan titik koma. Nah, ini bisa kita tambahkan. Misalkan nama gunungnya apa? Merapi. Nah, jangan lupa ya, tanda kutip buka sama tutupnya, kemudian Merapi. Kalau kita ingin membuat list yang lain, titik koma, misalkan Merbabu. Nah, misalkan kita cukup 2, simpan, kita coba jalankan. Nah, ini berubah menjadi radio button. Radio button itu berupa pemilihan di mana kondisinya hanya salah satu saja yang diizinkan. Nah, Merapi atau Merbabu. Oke. Nah, misalkan kita tambahkan lagi 3. Nah, ini baru 2 ya. Kita tambahkan lagi misalkan titik koma Rinjani. Kelewat. Oke. Nah, biar gede ya, kelihatan kan. Nah, Merapi, Merbabu, Rinjani. Oke, save. Nah, ini ada 3 masih menggunakan apa namanya? Radio button. Oke, nah ini ada radio button. Merapi, Merbabu, Rinjani. Oke. Nah, namun kalau misalkan lebih dari 3, ini berubah menjadi combo box. Nah, misalkan saya tambahkan lagi titik koma Salak. Oke, nah saya jalankan. Nah, ini jadi combo box ya kan? Nah, dipilih mau Merapi kah, Merbabu kah, Rinjani atau Salak. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi input dialognya untuk pemilihan nantinya mau browsingnya lewat 2 browser. Nah, di sini nanti ada pemilihan. Nah, kita buka input dialog. Nah, di sini judulnya pilih browser. Nah, kemudian kebalik. Ini pilih browsernya, bukan browser. Pilih situs yang diinginkan. Kalau ini situsnya. Nah, ini juga sama multiple choice. Nah, di sini pilihannya yaitu tanda kutip untuk buka diawali dan diakhiri. Misalkan YouTube. Oke. Titik koma Google, ada 2. Oke. Kemudian kita isikan di sini berupa variabelnya Ctrl K. Apa itu? Kita simpan datanya di var choice. Pemilihan. Enter. Nah, berikutnya mau milih yang mana nih, apa YouTube apa Google? Nah, kemarin kita membuat conditional statement menggunakan flowchart. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan flowchart, ada yang namanya langsung if then close. Atau juga bisa menggunakan select. Nah, ini kita tambahkan plus
namanya if. Nah, ini udah ada. Atau ketikkan if. Nah, oke, double klik. Nah, di sini ada kondisinya. Kondisi ini jika nilainya true, sisanya ada yang else. Oke. Nah, jadi di sini apa variabelnya itu var choice. Nah, sama dengan kalau misalkan nilainya YouTube. Oke. Jadi apa yang mau dibuka kalau dia kalau dia pilih YouTube berarti nanti buka aplikasi browsernya YouTube. Nah, di sini kita tambahkan plus application use application or browser. Nah, kita buka YouTube. Nah, saya buka dulu new window. Kemudian kita buka Google. Kemudian YouTube. Oke. Nah, saya kecilin. Contohnya seperti ini. Ini buka YouTube. Nah, di sininya Nah, ini lagi jalan, ditunggu ya. Nantinya kita arahkan targetnya ke aplikasi browser dari YouTube. Kita lihat di bawah. Nah, ini udah. Oke. Nah, di sini kita klik indicate. Nah, kita arahkan ke browser yang tadi udah kita buka, yaitu YouTube ini. Ditunggu sampai session helpernya muncul. Oke, baru kita arahkan klik to select browser. Nanti dia tandai, dapat nilainya confirm. Nah, nanti dia langsung terisi URL-nya www.youtube.com. Ini alamatnya. Nah, ini else berarti kita juga buka untuk yang Google. Nah, double klik. Nah, ini yang tadinya si YouTube nih kita buka Google. Nah, seperti ini. Ini kita arahkan, klik indicate. Nah, kemudian dipilih Google. Kemudian ditandai confirm. Nah, kalau sudah, kemudian baru kita searching. Di sini, kalau misalkan Google, kita ngisikan, ya kan, di sini kata-katanya kan. Nah, berarti di Google ini kita isikan nih, Google Chrome. Di dalamnya do plus, yaitu type into, yaitu untuk mengetik. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, type intonya saya klik, indicate-nya arahnya ke sini. Oke, ciriin. Oke. Nah, di sini bedanya kemarin kalau misalkan udah selesai kita tambahkan yang namanya keyboard shortcut, yaitu enter. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita buatkan shortcut di dalam variabelnya type into. Misalkan saya ingin mencari yang namanya gunung. Saya gedein dulu ya, biar kelihatan. Gunung. Nah, spasi. Tadi variabelnya var gunung, ya kan? Nah, kemudian apa shortcutnya? Nah, shortcutnya itu yaitu berupa nilai K. Kemudian K-nya itu apa? Yaitu enter. Nah, sama seperti yang kita lakukan. Misalkan di sini bla 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 enter. Nah, seperti itu.
Nah, ini juga udah saya share. Mana ya? Ini yang awalnya input, untuk 2 masukan, 4 masukan, kemudian pilih untuk yang YouTube, if, else sama true-nya, browser, dibuka, kemudian di tap into, nah disinilah ada nilainya K, enter. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita coba save. Nah, kemudian dia pastinya akan browsing. Mana tadi? Oh, ini hide. Ini saya tutup. Nah, kemudian berikutnya kalau dia YouTube. Nah, kalau dia YouTube, di sini dia juga akan browsing. Nah, browsingnya di mana YouTube? Nah, biasa kalau YouTube itu, nah di sini dia browsingnya ya kan. Nah, sekarang kita tambahkan di YouTube, yaitu type into plus di sini kita klik. Oke, kemudian diklik indicate-nya. Nah, kita akan targetnya di sini. Diciriin, di-correcting, kemudian dapat targetnya, kemudian ditandain, baru kita klik confirm. Nah, sudah. Nah, maka dia akan balik lagi ke diagram tadi. Nah, di sininya sama seperti yang tadi kita buat juga. Jadi biar cepat saya copy paste saja. Set. Nah, bedanya di sini kita tinggal perlu menambahkan shortcut atau keyboard shortcut. Oke. Nah, langsung ditambahkan ke enter. Jadi sama seperti kalau kita browsing di sini bla 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 enter. Nah, maka kan keluar kan? Nah, contohnya seperti ini. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya baru kita menggunakan yang namanya teknik scraping. Scraping itu ngambil data. Nah, data yang mana yang mau kita ambil, ya kan? Nah, seperti data mana yang mau kita ambil. Oke, nah misalkan kita mau browsing yang namanya tadi gunung Rinjani misalkan. Nah, bisa ngambil dari data ini atau data apapun itu ya. Nah, sekarang kita tambahkan berikutnya get tag. Oke, ini yang ingat, ini jangan sampai salah, ini yang mana? Ini yang YouTube. Oke, yang YouTube klik indicate. Nah, mau ngambil data yang mana nih? Misalkan saya ngambil data ini nih ya. Oke, confirm. Nah, kemudian data ini saya taruh di sini berupa detail. Klik kanan, new global, berupa var detail. Oke, kemudian juga saya isikan outputnya di text value yaitu var detail. Nah, kalau yang ini yang Google Chrome, nah Google Chrome juga sama, tambahkan get text. Nah, get text-nya kalau Google Chrome, misalkan saya browsingnya seperti ini, Gunung Merapi. Nah, mau ngambil data mana nih? Contohnya yang ini ya. Nah, Gunung Merapi adalah gunung. Saya klik detail indicate, arahkan ke sini. Nah, oke, tandain. Oke, confirm. Nah, ini saya simpan. Namanya juga sama, var detail. Nah, selanjutnya baru kita kesimpulan. Nah, sama-sama pertemuan kemarin kita bikin di Notepad. Nah, di luarnya ini ya.
Ini kan masih di dalamnya si Google Chrome. Nah, kalau ini masih di dalamnya si else. Nah, kalau yang ini masih di dalamnya si if. Nah, jadi ingat ya, urut-urutan sekuennya. Kemudian kita taruh klik di luar ini, yaitu use application or browser. Nah, oke, kita tambahkan seolah-olah kita buka nih. Nah, misalkan ini saya buat yang baru. Oke, ini saya klik indicate. Nah, saya arahkan ke sini. Oke, confirm. Dapat velvetnya. Nah, kemudian di dalamnya saya tambahkan namanya type into. Type intonya untuk mengetikkan. Nah, ngetiknya di mana? Nah, di sini. Oke, saya tandain, kemudian confirm. Di mana ketikannya? Nah, ini bisa kita klik. Yang ngetik apa ya? Nah, di sini misalkan saya gedein. Detail gunung. Kelewat. Spasi, misalkan ngambil dari var gunung. Detail gunung tambah jangan lupa tanda kutip awal dan akhir. Detail gunung, misalnya gunungnya Merapi, dengan pilihan spasi kita tambahkan var choice, ya kan? Nah, kemudian dengan pilihan misalkan Google atau YouTube, maka hasilnya yaitu spasi kita tambahkan namanya var detail. Nah, oke. Ya kan? Nah, kemudian kalau sudah, nah kita taruh namanya keyboard shortcut. Nah, keyboard shortcutnya, nah di sini berupa Control, kemudian S. Add shortcut. Nah, shortcutnya sama seperti kalau di sini klik file itu berupa, nah ini Control S. Beda ya kalau tadi kan enter gitu. Kemudian nanti kalau Control S dia muncul seperti ini, ya kan? Saya taruh taritornya di C itu apa namanya? Browse. Nah, blank process saya taruh di sini. Kemudian saya arahkan berikutnya type into. Oke. Kemudian diklik arahnya yaitu simpennya di sini. Tandain confirm. Nah, di sini bisa kita ketikkan enter. Nah, sama seperti kalau kita ngetikkan misalkan contoh ya. Saya ngetik di sini untitled. Kemudian enter. Nah, ini nyimpen. Oke. Nah, ini juga sama. Di sini bisa ketikkan namanya. Ya, saya gedein. Misalkan detail gunung spasi var nama gunung plus spasi dengan pilihan spasi. Nah, ini var choice. Nah, baru sini kita tambahkan yang namanya tadi K, kemudian kebalik. Kemudian enter, save. Jadi nggak perlu kita buatkan activity diagram, klik, kemudian dipilih tombol save. Ini udah cukup seperti itu. Nah, ini kita coba. Oke. Ini saya tutup. Oke, saya jalankan. Ini saya tutup. Atau saya buat lagi yang baru deh. Nah. Oh, bentar. Ini banyak sekali. Kita lihat.
Error yang pertama, double click. Character is not valid. Nah, di sini tanda kurung ya. Kalau kita lihat, kok nggak digedein? Bentar. Bentar, ke enternya itu. Oh, lupa ada tanda kutip. Hup. Nah, save. Oke, nah hilangkan satu persatu. Yang berikutnya. Oke. Nah, save. Oke, nah yang berikutnya. Save. Oke, hilang errornya. Nah, baru kita coba. Save, jalan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya, silahkan ya. Kalau saya terlalu cepat, bilang aja. Nanti saya lambatin. Nah, ini udah muncul. Nah, di awal kita masukkan nama gunung. Mau gunung yang mana nih? Contohnya Merapi. Oke. Terus yang kedua pilihannya, pilih situs yang diinginkan, YouTube atau Google. Misalkan Google. Nah, YouTube aja deh, YouTube. Nah, nanti akan menjalankan aplikasi browser. Ya, kemudian buka YouTube. Kemudian dia akan searching Gunung Merapi. Kok parfum de toilet? No way. Bentar, kok jadi parfum de toilet? Ah, oh, masih error kan? Gunung. Ini inputan, ini untuk yang YouTube. Coba kita cek, double klik di sini. Oh, kita coba, saya jalani lagi. Ini yang Rinjani tadi rupa. Up. Saya kecilin. Kemudian pilih misalkan yang Rinjani, oke. Kemudian untuk yang YouTube, oke. Buka, jalanin YouTube. Kemudian Gunung Rinjani, enter. Nah, dapat. Kemudian scrapingnya diambil. Kemudian tutup aplikasinya si Google Chrome. Dan nanti akan membuka Notepad. Mana ini? Lama amat. Hah? Multiple similar matches found. Get any word group. Oh, beda apa ya? Oke. Kita stop dulu. Kita re-indicate
lagi. Nah, dipilih edit target, edit descriptor, muncul. Nah, di sini ada namanya re-indicate, diklik. Misalkan arahnya inilah. Cancel, confirm. Oke, kita coba jalankan. Sekarang ini saya tutup, simpan, jalan. Oke, tunggu apakah buka. Kemudian searching. Enter. Oh, paham saya kenapa error, karena ini berubah-berubah dia. Nggak sama yang tadi ya. Makanya ini timeout ya. Nah, kan multiple similar matches found, get text any word group. Nah, grupnya berbeda. Oke, saya sesuaikan lagi. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini jalan. Nah, bedanya kalau situs yang biasa ada yang statik, ada yang dinamis. Kalau misalkan kalian pernah buat web seperti itu. YouTube. Nah, ini dapat kali ya. Eh, Loh. Oh, nggak ada yang sama apa ya? Coba lihat. Padahal sama ini. Bentar, kita coba cek. Kalau kita cari di Google, kita coba yang Google. Oh, gini aja. Kita coba yang berikutnya. Mana tadi? Nah, ini kayak judulnya dinamis deh. Ya, kayak re-indicate. Ambil dari sini nih.
Oke. Oh, salah. Oke. Tutup. Jalankan Chrome. Ambil. Kemudian isi teks input. Enter. Kemudian ambil teksnya. Scraping. Dapat. Kemudian jalankan Notepad. Kemudian isi detail Gunung Rinjani. Nah, ini ada yang hilang ya. Missing. Engan. Pilihan YouTube. Hasilnya Gunung Rinjani terletak tinggi di. Nah, ini bisa kita hilangkan. Kita solusinya apa? Nah, ini kita karena ini mengetiknya terlalu cepat, jadi ini disimpan datanya. Nah, kemudian kita coba ini selesai. Ambil YouTube. Ini bisa kita tutup. Kalau simpan ada nggak file, save as. Nah, ini saya hapus dulu, delete. Ini delete. Oke, ini saya buka. Ininya tadi nulis notepadnya kecepatan. Nulisnya di mana tadi notepadnya? Ini nyimpan. Nah, ini kata-kata ini. Yaitu nulis di sini tab pintunya untuk menulis kata-kata detailnya, hasilnya atau kesimpulannya. Yaitu di sini ada namanya delay between key. Default itu nggak ada. Nah, kita buat biasanya 0,2 defaultnya itu. Jadi kita taruh di sini 0,2. Oke, dan ini pastiin verify-nya juga auto atau terserah, non juga nggak masalah ya. Nah, mau auto atau non juga nggak masalah. Nah, bisa saya verify-nya auto. Ininya 0,2. Oke, saya coba jalankan lagi. Untuk memastikan untuk menulisnya di notepad itu tidak ada yang hilang atau missing. YouTube, oke. Nah, kebuka ini YouTube-nya. Tulis, kemudian searching di YouTube dapat, kemudian scrape, ambil data dapat, kemudian buka di notepad dan menuliskan kembali. Nah, ini kan sedikit lebih pelan karena ada delay 0,2 di tiap ketikan. Nah, jadi untuk memastikan ketikannya benar. Sama seperti orang, kalau ketikannya terlalu cepat itu ada yang typo atau yang salah ketik. Nah, seperti itu. Jadi ini pasti nggak bakal ada yang missing lagi. Itu solusinya. Nanti kalau udah selesai, dan dia akan klik save, langsung menyimpan di folder nanti itu yang kita sesuaikan. Tanpa harus kita menambahkan klik tombol save. Nah, cukup di kode ataupun di statement penulisannya. Ini dari menggunakan YouTube. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan Google. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, tidak? Pak, maaf Pak. Tadi yang buat delay yang di notepad ini di mana Pak ya? Oh, delaynya bentar di Iya. sini. Jadi tunggu selesai sini ya.
Nah, atau langsung nggak apa-apa lah, langsung setting. Nah, di sini di dispatch, di type pintunya, kemudian ada di bagian, oh ini lagi jalan, ntar nggak bisa diganggu gugat Pak ya. Ada di bawahnya. Nah, ini delay between K 0,2. Ya kan keganggu error jadinya. Nah, di sini 0,2. Nah, Oke Pak, siapa? kemudian sekarang kita coba yang apa? Ini saya tutup. Atau nggak apa-apa, biarin aja kita buka notepad kosong. Kita menggunakan Google. Misalkan ingin mencari Gunung Merbabu, oke. Kemudian carinya lewat Google, oke. Kebuka Google, cari, tulis Gunung Merbabu, enter, diambil scrapingnya, dapat, kemudian dituliskan di notepad, ngebuka notepadnya, nah nulis. Nah ini juga sama, tadi kan delaynya karena satu sekuen gitu, kecuali kalau kita mau pisah ya silahkan. Kalau saya buat satu sekuen, ini nggak mungkin ada yang hissing lagi, cuman efeknya ya sedikit lambat. Bisa nanti mau dicepetin lagi, kali turunin aja, tadi kan 0,2 bisa jadi 0,01 itu per second. Selesai. Oke, jadi itu untuk malam hari ini. Nah ini selesai, tidak ada error. Nah ini contohnya. Kemudian dicoba untuk scrap, diambil data. Oh ada namanya navigate browser. Oke, navigate browser ini kelupaan. Sama seperti kita browsing. Nah misalkan ke sini navigate browser itu bisa kita namanya di sini defaultnya go back. Ada yang go forward, go home, refresh, ada close tab. Nah kalau go back itu seolah-olah sih kita klik ini. Nah ini go back, balik lagi ke awal. Kemudian kalau go home, nah ini bisa balik lagi ke tampilan awal pertama kali muncul situsnya. Ya ini tadi YouTube. Nah, kemudian ada yang juga misalkan banyak tabnya. Nah tab ini nanti yang akan di close nih. Nah ini close tab. Nah bisa kita tambahkan misalkan ya. Mana tadi? Nah ketika kita muncul browsing, awalnya di sini YouTube, Google Chrome, dipilih. Bentar. Iya benar. Ini Google Chrome, ini searching, ini udah. Nah di bawahnya ini diklik. Waduh, ini apa? Lupa saya juga. Navigate browser. Navigate browser. Nah kita arahkan. Di sini juga bisa drag and drop. Nah ini bisa pilihnya go back. Atau kalau yang ini detail gunung, ini yang Google. Nah ini yang Google itu go back. Kalau yang YouTube, nah yang YouTube di sini kita tambahkan, misalkan yang YouTube ini go home. Aduh, nggak bisa diklik lagi, kenapa nih?
Udah nggak apa-apa lah, go back semua lah. Nanti dicoba sama kalian, silahkan. Nah sekarang kita coba nih. Bentar. Saya cari Merapi, kemudian lewat Google. Nah, dia akan terbuka. Oke, nah di sini akan menuliskan dia Gunung Merapi. Kemudian dia ambil, nah ini balik lagi, go back, ya kan? Nah, kemudian ditutup. Seperti itu. Nuliskan di notepad. Seperti itu. Itu namanya navigate browser. Kemudian juga ini buka notepad untuk kesimpulannya. Nulis, isi, simpan, dan berikutnya tugas. Jadi tugas yang pertama, kalian buat Google Form sederhana mungkin. Nantinya Google Form-nya bisa import, export ke Excel. Nah, minggu depan kita akan bermain data, di mana nantinya kita akan bermain tabel, ada kolom, ada baris. Nah, seperti layaknya misalkan saya buka marketplace, oke. Kemudian saya buka marketplace, contohnya Tokopedia. Nah, kemudian saya buka Tokopedia, contohnya ingin beli semana. Nah, sini saya cari Sketcher. Nah, apa ini? Oh, X-nya di sini. Hup. Nah. Sket. Saya nggak tahu tulisan. Nah, ginilah contohnya Sketcher Thailand. Nah, ini kan modelnya kan sama semua. Ini gambar, ini harga, ini daerahnya, ini nama tokonya. Nah, ini saya pengen tahu nih Sketcher ini harga yang murah, tokonya mana. Nah, jadi langsung punya isinya nanti disimpan di Excel. Nah, import, export, Excel. Nah, nanti kita coba yang simple dulu, mulai dari yang Google Form-nya. Ini udah selesai, kemudian jadi error, keganggu browsernya. Nah, nanti kita mau ngisi datanya, import exportnya Excel, terserah, simple aja dulu. Nanti linknya di-share, bisa ditaruh di Word atau Notepad atau PDF. Dan yang kedua, kumpulkan source code untuk pertemuan hari ini. Jadi dipaksakan saya memaksakan Anda, mahasiswa atau mahasiswa, untuk membuat RPA di pertemuan 11 ini. Nantinya source code-nya seperti tadi yang saya taruh di C, kemudian browse. Nah, di sini ini blank process, ini bisa di semuanya klik di blok, kemudian di blok, kemudian klik kanan di compress to zip. Nah, dapat semuanya di kompres, dikumpulkan di pertemuan ke-11 tugasnya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa absen. Absennya di e-kampus pertemuan 11 bisa klik online di e-kampus atau isi kolom komentar, atau bisa klik absen di e-kampus. Misalkan saya lupa tidak klik online dari e-kampus, tidak isi kolom komentar atau tidak klik absen. Nah, ini bisa dilihat videonya. Nah, video di sini ada nggak namanya? Nah, ini sebagai bukti, nanti screen capture kirim ke saya. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini saya matiin supaya nggak terlalu memberatkan, karena ini juga saya rekam, saya main UiPad, kemudian juga saya upload untuk pertemuan tadi, kelas yang sebelumnya. Ini kelas apa sih? Lupa sih ya. SSI.
SE1 berarti tadi SE2. Nanti ini juga rekamannya saya share di sini di video. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sopo malam-malam ketuk-ketuk. Izin bertanya, Pak. Iya. Kalau semisalnya kan itu tadi sudah kita buat tuh, Pak ya. Nah, itu kalau semisalnya pengen dijadiin kayak model Excel gitu bisa, Pak. Jadi kita nggak buka dari UI page-nya lagi tuh bisa ya, running langsung. Nah, ini bukan Excel file, bukan kayak buat program. Nah, ini nanti bisa. Berarti kita harus tetap buka UI page-nya untuk running automation-nya ya. Enggak. Jadi untuk dijalankan drivernya, ya nanti bisa buat berupa kalau kita buka di sini nih new. Jadi ini aplikasi UiPath sebenarnya bukan aplikasi. Nah, kalau aplikasi biasanya orang nyebutnya exe, aplikasinya programnya. Nah, di sini ini berupa kayak library gitu, kayak DLL, OCX. Nah, jadi nggak bisa kita double klik jalan tuh. Nah, tapi butuh yang namanya driver. Nah, dimana nanti bisa kita jalankan, bisa taruh di server, taruh di cloud, dengan mengakses menjalankan running sesuai yang kita inginkan kapan mau jalan. Ada menggunakan schedule atau nanti bisa langsung di run-kan seperti itu. Nanti kita belajar itu dengan menggunakan yang namanya task. Nah, ini ada beberapa desain. Nah, nanti dari task ini bisa kita buatkan berupa namanya REF, yaitu Robotic Enterprise Framework gitu. Jadi kalau misalkan Excel ada nggak Excel-nya nih? Coba aja dicari. Beda kalau misalkan Excel itu berupa aplikasi desktop. Nah ya. Nah ini sejatinya bukan aplikasi desktop. Nah, karena bahasanya sendiri berupa JSON, arahnya ke web atau website atau namanya web service seperti itu. Kalau kalian pernah buat aplikasi web kemudian web service, tinggal dijalankan aja kan servicesnya seperti itu. Di mana jalankannya? Nah, di sini services. Jadi service ini aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall dan dia akan jalan ketika kita mulai auto-run atau pertama kali loading. Seperti itu. Jadi bukan exe ya. Ini berupa services namanya. Nanti kita pelajari itu caranya gimana. Oke, santai ya. Baik, Pak. Jadi kita belajar yang simpel-simpel dulu. Nah, ini mungkin rada beratan. Besok kita akan belajar ke arah tabel, yaitu ada kolom dan baris. Itu kita menggunakan Microsoft Excel, bisa juga Microsoft Access. Nantinya ke arah database, mungkin menggunakan SQL Server atau Oracle, bisa juga dari cloud. Nah, biasanya kalau cloud itu MySQL ataupun Postgre, yang cari yang gratisan. Nah, nanti bisa kita taruh di cloud. Nah, nanti bisa kita remote, nanti jalannya kapan, kemudian hasilnya nanti bisa dilihat seperti apa. Nah, karena arahnya sendiri untuk UiPath itu berupa service web. Nah, seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tuh ini nggak ada. Saya sih belum nyari ada apa nggak, tapi setahu saya itu bukan jadinya exe. Nah, ini bagaimana caranya nanti kalau kita
mau downgrade atau mau upgrade. Nah, biasanya ngebukanya dari projectnya .json. Bahasa pemrogramannya saya menggunakan JSON. Kalau kalian sering atau pernah main dengar JSON itu biasanya arahnya ke web. Nah, bisa arahnya ke buka di Notepad saya. Untuk supaya cara cheat ya. Nah, seperti ini. Ini berupa mirip struktur XML, tapi bukan XML. Ini bahasa JSON. Bisa dipakai untuk konfigurasi atau settingan mesin seperti itu. Kayak gini, false true, segala macam. Nah, kalau ini XML nih, ada strukturnya sendiri, beda. Begitu, nanti kita pelajari ini. Jangan langsung ribut, nanti puyeng. Kita santai aja dulu. Monggo, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, izin tanya, Pak. Monggo. Pak, ini kalau nyobanya di yang cloud itu gimana, Pak? Kita nggak perlu install kayak Bapaknya. Iya, silakan. Cuman saya nggak rekomendasi ya, karena berat. Dan ya tergantung koneksi internetnya ya. Kalau cepat ya silakan. Karena di tempat saya sini, saya pernah nyoba lemot, lama banget. Seperti itu. Kalau misalkan mau langsung ya bisa aja. Nanti arahnya UiPath-nya ke cloud service. UiPath Academy. Nah. Ini aja buka aja tuh lambat tuh. Tutut. Nah, harusnya seperti itu semut. Jadi biasanya saya menggunakan UiPath untuk bikin RPA di kantor. Itu pakainya offline yang udah saya install, kayak rubah di setting semuanya. Kemudian saya testing, baru saya lempar ke server. Nah, server saya testing sesuai, baru di cloud dan buat schedulernya. Kita tunggu nanti sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Udah biasa saya lepas, tinggal nunggu hasilnya. Nah, ini juga arah seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Kalau pakai yang cloud, teman saya nggak rekomendasi karena ya tergantung kecepatan. Kalau tempat kalian oke, silahkan. Saya pakai IndiHome, dan IndiHome itu menurut saya sih kurang bagus. IndiHome di rumah saya ini bukan fiber optik ya, masih kawat tembaga. Karena fiber optik tidak masuk daerahnya di sisi jalan raya. Kalau rumah saya kan masuk ke dalam. Nah, itu harus buat RK dulu, rumah kabelnya dulu. Isinya berupa penyambungan kabel optik. Nah, itu lumayan. Nah, biasanya kalau misalkan bareng-bareng ada yang butuh, nah itu bisa lebih murah. Tapi kalau tidak ada yang butuh, ya bayar sendiri jadi lebih mahal. Nah, itulah Telkom. Jualan bisnis proses kayak gitu. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi nanti minggu depan. Minggu depan pertemuan ke-12. Insya Allah. Tapi saya nggak janji, mungkin nanti ke kampus. Nggak tahu ya kuat apa enggak, tapi saya nggak janji insya Allah. Kalaupun tidak, nanti saya informasikan, mungkin kita online lagi. Kita coba untuk teknik scraping, membuat suatu tabel yang ada kolom dan barisnya. Yang simpel aja dulu. Oke, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.